Dok, siap. Ya, silakan dok. Ya, gimana dok? Nyeri trigeminal neuralgia itu adalah nyeri wajah yang terjadi pada satu sisi sesuai dengan daerah persarafan saraf trigeminal. Yang dia muncul nyerinya itu dengan hal-hal yang biasa kita lakukan yang harusnya tidak menimbulkan nyeri. Contohnya bicara sakit, minum sakit, cuci muka sakit, pakai make up sakit, kena dingin sakit. Jadi biasanya kita nggak harusnya tidak sakit dengan kondisi itu, tapi pada trigeminal sakit. Ya, saraf trigeminal itu saraf nomor 5 di kepala kita. Ada 2 pasang kanan kiri. Tapi paling sering itu terjadinya satu sisi. Dia punya 3 cabang. Cabang 1 namanya oftalmika. Cabang 1, kedua namanya maksila, ketiga mandibula. Dia bisa kena 1, kena 2, atau semuanya. Faktor penyebab utamanya, dok? Faktor penyebabnya ada 2 jenis. Satu yang namanya primer. Primer itu paling banyak. Ada pembuluh darah yang kemudian menekan saraf trigeminal. Nah, dengan berjalannya waktu dia berdenyut, saraf itu lama-lama mendapat tekanan kronis sehingga selaputnya rusak. Muncul seperti kayak kejang. Jadi kayak muncul daerah yang cedera dan dia mengeluarkan sinyal nyeri. Nah, ada juga yang lain namanya trigeminal sekunder. Kenapa? Karena tumor, karena kelainan pembuluh darah, karena kemudian ada tulang yang menebal. Nah, itu golongannya penyebab. Paling sering tapi adalah tadi pembuluh darah yang menekan, namanya sindrom neurovaskular. Artinya penyakit bawaan ya? Itu, apakah perawatan wajah nggak cocok atau seperti apa sih dok? Ada faktor-faktor penyebab lain seperti itu? Karena perawatan wajah. Kalau trigeminal neuralgia murni tidak ada. Tapi ternyata sebenarnya kalau didalami lebih lanjut lagi, trigeminal neuralgia itu ada saudaranya atau ada yang menyerupai. Contohnya habis cabut gigi, ternyata kemudian saraf wajahnya kena, itu bisa disebut dengan trigeminal neuropathic pain. Tapi jadi istilahnya kalau dilihat ada lagi jenis-jenis lain kelainan trigeminal neuralgia yang itu lebih dalam lagi. Hanya dokter-dokter yang khusus yang mendedikasikan diri dalam hal ini yang dia mengerti. Tapi itu terlalu dalam. Jadi untuk yang awam atau dokter kebanyakan untuk mendeteksi trigeminal neuralgia klasik itu menurut saya sudah cukup. Itu apa bedanya sama stroke sih dok? Kayak yang gitu beda? Kalau sakit gigi mungkin dok. Jadi gigi itu disarafi oleh saraf trigeminal juga. Bedanya adalah kalau sakit gigi yang rusak itu ada terjadi radang. Jadi namanya nyeri somatis. Kalau trigeminal nyeri neuropatik. Bedanya apa? Nyeri somatis itu kerusakan jaringan, kerusakannya berhenti dia juga hilang sakitnya dan bisa dikasih obat penghilang nyeri yang biasa kita gunakan. Tapi kalau nyeri saraf itu sakitnya luar biasa. Dia nggak mempan pakai obat biasa-biasa aja, obat penghilang nyeri biasa pun nggak mempan. Yang kuat pun nggak mempan, dia harus obat golongan anti epilepsi. Berarti kalau kasusnya kayak gitu harus cepat ke rumah sakit berarti Ya, dok ya? respon sendiri seperti apa Bagaimana? penanganannya dok? Ya, jadi kenapa ada awareness day? Banyak dokter yang kemudian belum mengerti bagaimana menegakkan diagnosis trigeminal neuralgia atau dugaan ke arah sana. Padahal dugaannya sederhana sekali. Ada nyeri kesetrum di satu sisi wajah, mau di dagu, mau di pipi, mau di mata. Yang dia munculnya kenapa? Munculnya oleh hal-hal yang harusnya nggak buat nyeri. Dah orang langsung curiga itu trigeminal neuralgia. Nah, curiga kemudian apa? Kita lakukan MRI yuk. Nah, salah satu cara memastikannya tadi dengan ngasih obat-obatan anti epilepsi. Jadi kalau gini, dia ada kelainan itu dikasih obat penghilang nyeri biasa nggak mempan, ternyata dikasih obat anti epilepsi dia mempan. Nah, makin mendukung kecurigaan kita trigeminal neuralgia karena makin mendukung itu nyeri saraf bukan nyeri somatis. Nah, apa lanjutkan? Kita lakukan ketemu dokter yang memang berkecimpung di bidang itu, kemudian tadi lakukan mulai pengobatan, naikkan dosisnya kalau nggak mempan, kombinasi. Tapi kalau nggak mempan juga, ya itu kita harus lakukan tindakan yang lebih intensif. Seperti apa dok? Operasi utamanya. MVD tadi itu dok. MVD, Itu operasi gimana dok MVD itu? Operasi MVD itu dengan berkembangnya teknologi sekarang relatif aman.
dibuka sayatan kecil di belakang telinga, terus dibuat mungkin sekitar 5 cm, terus habis itu dibuka tengkoraknya, dibuat lubang kecil ya mungkin sekitar poin sekitar 3 cm diameternya, 2,5 cm tergantung seberapa tebal tulangnya. Kemudian dengan panduan mikroskop tuh kita mulai tuh cari itu saraf yang menekan, kemudian pembuluh darah yang menekan. Nah di sana yang saya bilang tadi butuhnya perencanaan sebelum operasi. Kenapa? Karena tempatnya kan sempit di bawah mikroskop. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, nyasar di dalam kepala itu bahaya sekali. Sodok sana, sodok sini, geser sana, geser sini, itu bahaya sekali. Tapi kalau sebelumnya kita tahu tujuannya kemana, sudutnya kemana, nah operasi akan menjadi aman, relatif aman. Ditambah adanya kayak kita kalau parkir ada yang pandu tuh, kanan kiri maju mundur gitu ya. Nah itu yang pandu itu iom. Ini terlalu kencang tariknya, stop dulu nih, saraf wajahnya keganggu nih, oh saraf pendengarannya keganggu nih. Nah dokter istirahat dulu, nanti maju lagi. Nah itu tindakannya seperti itu. Nah nanti ketemu pembuluh darahnya kita geser jauh-jauh biar nggak ketemuan lagi, terus habis itu kita pertahankan biar dia berusaha nggak nempel lagi. Nah, sebenarnya seperti itu. Berapa lama untuk proses operasinya sendiri? Proses operasinya tergantung tadi kasusnya. Jadi kebanyakan ada kasus klasik. Kasus klasik itu operasi utamanya sendiri mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam operasi utamanya, yang di luar pembiusan dan macam-macam dan buka kulit tutup.